Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ketemu lagi dengan saya Muhammad Fauzan Rabani. Kali ini saya akan membahas tentang pelajaran desain grafis. Nah, sebelumnya pertemuan pertama kita akan pengenalan dulu tentang desain grafis. Apa sih itu desain grafis? Desain grafis memiliki dua kata, yaitu desain dan grafis. Nah, kita akan bahas desain. Desain itu berasal dari bahasa Inggris atau design, yang berarti rancangan atau sebuah rencana. Nah, kalau sebagai kata kerja, desain memiliki arti proses menciptakan objek baru. Jadi ketika kita menciptakan objek baru, itu dinamakan desain. Atau sebagai kata benda, desain digunakan untuk menyebut hasil akhir dari terwujudnya proses kreatif, baik itu terwujud sebuah rencana, proposal, atau berbentuk objek nyata. Nah, itu disebut dengan desain. Sekarang grafis. Grafis adalah segala cara pengungkapan dan perwujudan dalam bentuk huruf, tanda, dan gambar yang diperbanyak melalui proses percetakan guna disampaikan kepada halayak. Contohnya ada foto, grafik, diagram, tipografi, simbol, peta, gambar teknik, dan lain-lain. Biasanya disajikan seringkali dalam bentuk kombinasi teks, ilustrasi, dan warna. Itu yang disebut grafis. Nah, sekarang desain grafis itu apa sih? Ketika kita tadi sudah mendapatkan pengertian dari dua suku kata, sekarang kita coba satukan. Desain grafis adalah sebuah proses komunikasi menggunakan elemen visual seperti tulisan, bentuk gambar yang dimaksudkan untuk menciptakan pemahaman akan suatu pesan yang disampaikan. Simpelnya gini, ketika kalian ada gambar yang di dalamnya menyampaikan suatu pesan seperti tulisan dan gambar. Nah, untuk sebuah proses komunikasi itu dinamakan desain grafis. Nah, desain grafis ada beberapa jenis. Yang pertama ada visual identity. Nah, visual identity yaitu identitas visual. Identitas visual adalah suatu sistem komunikasi visual yang membentuk dan dapat mengkomunikasikan identitas suatu merek. Nah, ingat, identitas suatu merek, perusahaan, lembaga, produk, barang, dan jasa. Visual identity umumnya digunakan untuk memberikan perbedaan antara sebuah produk, barang, jasa dengan produk yang lainnya. Sebagai contoh, Adidas dan Nike. Nah, jadi visual identity itu jenis desain grafis yang mengkomunikasikan sebuah merek gitu, ibaratnya melambangkan sebuah merek suatu perusahaan, lembaga, atau jasa segala macam. Itu namanya visual identity. Contohnya seperti logo Adidas atau Nike sebagaimana. Nah, ini seperti contoh yang ada di sini. Ini perusahaan developer program benchmarking. Nah, ini development satisfaction tracker. Nah, itu beda-beda logonya. Selanjutnya ada jenis desain grafis periklanan atau pemasaran. Nah, kalau misalnya jenis desain grafis ini bertujuan agar masyarakat dapat mengetahui produk Anda hingga memutuskan untuk membelinya. Ide yang unik, desain yang menarik, sanggup menarik minat masyarakat. Nah, jadi kalau desain grafis periklanan pemasaran ya seperti ini contohnya. Ada sebuah produk lalu ingin diiklankan, dibuatkan desain grafis, itu namanya periklanan dan pemasaran. Contohnya nih kayak desain grafis pemasaran, ada flyer atau brosur, poster, banner, atau billboard. Nah, itu adalah sebuah bentuk jenis-jenis desain grafis periklanan dan pemasaran. Ada lagi jenis desain grafis yaitu user interface atau UI.
Desain antarmuka atau user interface adalah tentang bagaimana pengguna berinteraksi pada perangkat seluler atau desktop atau aplikasi. UI sendiri mencakup semua hal yang berkaitan dengan interaksi pengguna, layar, keyboard, dan mouse. Khusus pada desain grafis, UI terfokus kepada pengalaman visual pengguna dan elemen desain grafis pada layar seperti tombol, menu, navigasi, tata letak, atau layout. Nah, simpelnya user interface itu atau UI itu seperti ini nih. Nah, ibaratnya kalian nanti akan bekerja di bidang IT di bagian UI. Kalian merancang tuh bagaimana tampilan aplikasinya, tampilan websitenya. Nah, itu bagaimana? Nah, itu disebut dengan UI, user interface. Kalian merancang sebuah tampilan web, kalian merancang sebuah tampilan aplikasi. Nah, itu namanya user interface atau UI. Selanjutnya, tentang jenis desain grafis yaitu publikasi desain. Desain publikasi sebenarnya mengacu kepada industri desain grafis pada media cetak seperti koran, majalah, hingga katalog. Bisa juga dalam bentuk digital alias tidak dicetak, contoh seperti PDF. Desainer grafis yang berkecimpung di desain publikasi akan bekerjasama dengan editor, penerbit dalam menciptakan tata letak desain ilustrasi. Nah, jadi kalau misalnya publikasi desain itu kayak katalog, misalnya katalog kalian kan, contohnya kalian bakal mau beli suatu barang atau tas, nanti kalian kan sajikan sebuah katalog di bukunya. Nah, kayak gitu. Itu disebut dengan publikasi desain. Selanjutnya yaitu jenis desain grafis, desain kemasan. Nah, jadi desain grafis ini ada juga dalam packaging design atau desain kemasan, merupakan salah satu cara untuk mempresentasikan sebuah merek atau produk. Sebagai desainer, kamu akan menciptakan konsep digitalisasi desain konsep hingga membuat file desain sebagai siap cetak. Untuk menciptakan desain kemasan yang keren, kamu harus memahami proses-prosesnya dan harus bekerjasama dengan manufaktur industri. Nah, jadi desain kalian itu diterapkan di sebuah kemasan untuk menarik minat para pembeli. Nah, itu untuk desain kemasan. Selanjutnya ada jenis desain grafis yaitu motion grafis. Motion grafis ialah cabang dari desain grafis yang menggabungkan antara tipografi, ilustrasi, videografi, dan fotografi dengan penggunaan perangkat lunak seperti After Effects atau sejenisnya. Motion grafis mencakup animasi, video, audio, tipografi, hingga efek-efek yang digunakan dalam media televisi. Nah, untuk di media televisi biasanya saya menyebarkan nih tentang motion grafis karena motion grafis ini salah satu bidang yang sekarang sedang ramai-ramainya diperbincangkan atau ramai-ramainya diperlukan, yaitu motion grafis. Lagi sedang populer lah dalam bidang teknologi untuk motion grafis. Selanjutnya yaitu jenis desain grafis lingkungan, atau environmental graphic design. Secara visual menghubungkan orang-orang ke suatu tempat untuk meningkatkan bagaimana pengalaman mereka secara menyeluruh. Jenis desain ini dapat dilakukan dengan membuat sebuah tempat atau ruang lokasi yang indah, menarik, dan lebih mudah untuk mereka ingat. Nah, contohnya seperti mural, desain interior, petunjuk jalan, branding stadion, atau branding kantor. Nah, ini fotonya nih. Ini yang disebut dengan desain grafis lingkungan. Selanjutnya, jenis desain grafis seni dan ilustrasi atau art and illustration for graphic design atau seni dan ilustrasi. Terdengar sebuah dengan desain grafis, tetapi sebenarnya berbeda, yakni desainer membuat komposisi yang dapat berkomunikasi dengan baik, tepat, dan memecahkan sumber masalah. Seorang artis dan ilustrator dapat membuat karya seni original mulai dari proses draft, sketsa, hingga digitalisasi. Jadi kalau seni dan ilustrasi itu mengutamakan tentang komposisi yang tepat, itu tentang komunikasi yang baik
memecahkan sumber masalah. Nah, desain grafis ini bisa kita buat dengan beberapa aplikasi yang umum dipakai oleh kalangan para desainer. Yang pertama ada CorelDRAW. Mungkin kalian tidak asing dengan CorelDRAW, pernah mendengar juga. Terus ada juga Photoshop, Adobe Photoshop. Nah, Photoshop juga kalian mungkin sudah sering mendengar gitu. Ada Adobe Illustrator, ada Adobe InDesign. Nah, nanti untuk membuat desain grafis di sekolah kita akan menggunakan CorelDRAW, karena CorelDRAW merupakan sebuah software desain grafis yang penting harus dimiliki. Software buatan Corel ini sendiri memiliki kegunaan untuk mengolah gambar berbasis vektor. Nah, untuk desain grafis biasanya menggunakan Corel karena itu mudah bagi para penggunanya. Nah, kalian kira-kira belajar desain grafis ini ada untungnya nggak sih? Ada. Ini peluang karir kalian kalau misalnya kalian menekuni ini cuma beberapa doang, sebenarnya banyak peluang karir. Pertama itu freelancer misalnya kalian sedang di rumah gitu kan, lagi ada dari suatu sekolah atau perusahaan, kalian tahu nih kalau kalian pinter desain, kalian tinggal kontak aja, oh tolong dong bang desainkan buat acara ini, desainkan sebuah pamflet ini atau browser ini. Nah, itu untuk seorang freelancer. Terus selanjutnya ada UI UX. Nah, ini sangat berguna sekali bagi kalian emang minat di desain grafis, apalagi nanti mau dilanjutkan dalam bidang IT. UI UX itu ibaratnya sebelum seorang programmer membuat program, UI UX merancang dulu tuh apa ibaratnya tampilannya bagaimana, kenapa ini tombol masuknya warna biru, kenapa ini logonya ada di sini. Itu kerjaan UI UX yang merancang sebuah tampilan dari aplikasi, maupun itu aplikasi Android atau website. Nah, itu kerjaan dari UI UX. Atau mungkin kalian mau menjadi komikus, membuat komik gitu. Kalian buat komik kan, cerita jalan-jalan, cerita bagaimana tentang komik, tentang apa. Nah, kalian bisa. Nah, itu peluang karir yang ada di bidang desain grafis. Nah, mungkin itu saja materi kali ini. Terima kasih. Kalau sudah ada pertanyaan silahkan tanyakan, jangan sungkan-sungkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.